Halo, selamat siang Sobat Yap Mandala semuanya. Salam Mandala. Saya Monica Indri Yap Mandala. Pada kesempatan kali ini ingin sharing berbagai pandangan saya dan dari apa yang saya dapatkan, baik secara data maupun secara psikik ya, tentang energi di bulan Oktober ini. Jadi mungkin sudah agak kita memasuki agak pertengahan. Sekarang sudah tanggal 12 ya. Tapi saya pikir ini akan cukup relevan untuk diketahui sehingga kita bisa mempersiapkan sampai ke khususnya 2-3 bulan ke depan sampai akhir Desember 2020 ini. Jadi mungkin ke depan saya akan lebih berusaha untuk bisa lebih banyak untuk sharing dalam bentuk video supaya memudahkan vibrasinya lebih masuk ke sahabat sekalian. Jadi kalau memang teman-teman merasa selaras dan terkoneksi, silahkan subscribe dan follow di akun YouTube saya, Yap Mandala Shop, untuk bisa tidak ketinggalan mengikuti berbagai macam site yang saya dapatkan, pesan yang saya dapatkan yang terus terang memang semakin gencar dalam bulan-bulan ini ya, terus khususnya di memasuki bulan Oktober ini sebenarnya makin banyak pesan yang masuk. Tapi itu sekali lagi kita juga mesti hati-hati untuk bagaimana menerjemahkan, karena pesan yang masuk itu tidak selalu sejelas yang dibayangkan. Jadi kadang kita mesti hati-hati dalam menyampaikan keluar. Nah, oke. Ini saya sudah bawa catatan karena memang cukup banyak sekali pesan yang masuk yang ingin saya sampaikan. Beberapa sudah saya sampaikan melalui status saya di Facebook. Beberapa lagi ingin saya sampaikan rangkum secara videonya di sini. Yang pertama adalah mungkin teman-teman juga merasa ya, terutama ketika memasuki bulan Oktober ini, secara emosional feeling kita nih seperti sedang diuji, seperti sedang diaduk. Lebih dari bulan-bulan sebelumnya ya. Kita tahu bahwa 2020 ini memang banyak kejadian yang melahirkan perubahan-perubahan memang signifikan dalam, entah itu dalam politik, entah itu dalam keseharian kita, dalam secara global. Nah, ini memang terkait dengan adanya timeline bagi planet ini, timeline yang sedang berjalan, bahwa memang di 2020 ini adalah waktunya untuk kebangkitan massal, collective consciousness, the great awakening. Jadi memang banyak event-event yang memang sudah seharusnya terjadi dalam apapun bentuknya atau skalanya, grade-nya beda, tapi itu terjadi secara massal dan mempengaruhi semua orang. Nah, salah satunya adalah sisi emosional kita dan spiritual. Sisi emosional ini di bulan Oktober ini lebih menyerang pada hal-hal yang terasa, justru kalau yang dulu beberapa bulan lalu kan mungkin banyak yang mengalami kejadian atau sisi emosional dengan banyak orang luar yang mungkin nggak terlalu dekat secara emosional. Tapi di bulan Oktober ini banyak yang sudah mulai mengalami untuk merasakan sisi emosional atau feel yang ternyata terjadi pada orang-orang terdekat kita. Jadi mungkin ada suatu case atau feeling yang sebenarnya kalau dipikir nggak terlalu besar, nggak terlalu jadi masalah, tapi lebih menyerang ke sisi psikis atau ke sisi emosional kita. Mungkin dengan keluarga terdekat, dengan anak, dengan orang tua, dengan pasangan, atau dengan sahabat terdekat kita sendiri, itu sedang diuji. Dalam arti saat ini sebenarnya bulan Oktober ini adalah saat-saat dimana kita diminta untuk benar-benar memperhatikan sisi psikis emosional kita di dalam, istilahnya luka batin di dalam yang memang masih tersisa, belum bersih atau belum dipulihkan sepenuhnya. Jadi kalau secara full cakra kita lihat secara side ya, secara supranatural tuh yang paling banyak disentuh adalah saat ini adalah cakra hati. Memang dimana kita memang diminta ke depan, karena bumi juga sedang bergerak ke sana, kita diminta lebih fokus ke pengembangan love ya, true
the source dalam diri yang memang pusatnya di cakra hati. Jadi it's not di mind, jadi bukan di pikiran tapi di hati sebenarnya, di jantung, di cakra hijau. Nah itu kayaknya sekarang lagi di benar-benar ingin diperluas batasannya. Jadi it's a chance, itu kesempatan buat kita untuk benar-benar mau jujur pada diri kita sendiri, jujur dan menerima bahwa kita terluka, kita butuh bantuan, bahwa di sisi ini kita merasa kecewa, di sisi ini kita merasa sedih. Itu kita perlu untuk setidaknya mengakui. Dengan mengakui itu maka kita mengizinkan semesta untuk ikut membantu menyembuhkan luka-luka batin yang ada dalam diri kita sendiri. Itu yang pertama. Kemudian banyak juga dari kita yang memang sudah sedikit aware, sudah terbangkitkan sejak 2012 yang lalu, itu akhir-akhir ini merasa ingin menarik diri ke dalam, karena kita merasa percuma mengatakan pendapat karena mereka nggak akan bisa dengar seperti itu. Nah banyak para istilahnya para master atau mereka yang udah mumpuni itu membatasi dirinya, jadi mereka nggak terlalu banyak pengen bicara dengan banyak orang karena menganggap bahwa chaos di luar ini sudah terlalu chaotic, sehingga banyak juga para indigo, para crystal kids yang sebenarnya bagus tapi ternyata sekarang sudah salah jalur semua. Jadi sudah istilahnya udah modus, udah memalsukan keindigoannya. Jadi benar mereka indigo, mereka bisa lihat, tapi akhirnya mereka jadi mengikutkan bawah sadar mereka untuk mengangkat ego mereka. Jadi ingin mendapat pengakuan, ingin mendapat pujian, ingin dianggap sakti, berbicara sana sini. Itu memang banyak sekali terjadi dan itu membuat kita miris sebenarnya. Tapi ya Oktober ini seolah memang banyak orang yang tadinya diam itu akhirnya dipaksa untuk bisa lebih berani bicara. Dan saat ini saya juga mengajak semua rekan-rekan yang memang sudah mumpuni untuk yuk kita mulai lebih aktif lagi bicara, meski dalam lingkup yang terbatas, meskipun itu tidak didengar sekalipun, meskipun tetap ternyata mereka semakin liar, semakin kacau, semakin halu, istilahnya tetap bicaralah, karena setidaknya ketika kita bicara kita menyumbang sih vibrasi yang itu mungkin nggak akan efek secara langsung pada mereka-mereka yang untuk terbangkitkan kesadaran, tapi itu akan mengefek pada bawah sadarnya sedikit demi sedikit, dan tentu saja itu akan memberikan dampak atau arti bagi bumi ya, bagi saat ini energi di luar yang memang terus terang memang sedang saya rasakan di Oktober ini, terutama dengan banyaknya hal yang terjadi dan akan semakin, ya sayangnya memang akan semakin meningkat di November dan Desember nanti. Itu memang sedang chaos dan chaotic, sehingga ya kita memang sudah merasa bukan merasa, mungkin yang sudah bisa masuk pada tahapan tertentu di mana kita bisa lebih menetralkan energi, bisa lebih tenang menghadapi segala sesuatunya. Yuk kita sama-sama peduli lagi dengan secara nyata, bukan hanya diam, dan lebih meluaskan istilahnya meluaskan lingkaran ya. Jadi tidak lagi menutup diri pada orang-orang tertentu saja, karena kita sudah istilahnya menyerah pada mereka yang di luaran yang memang tidak mendengar. Ya tetaplah berbicara meskipun tidak didengar. Saya pun demikian, meski ya seringkali dikecewakan dengan orang-orang terdekat terhubung yang mereka mendapatkan privilege khusus untuk memperoleh pengetahuan, tapi ternyata tidak benar-benar serius untuk mengalami perubahan dalam dirinya, tidak benar-benar serius mendengarkan, melainkan makin melenceng. Ya itu it's okay, feeling kecewa itu pun juga sedang menumbuhkan diri kita sendiri, sedang menyembuhkan diri kita sendiri. Untuk ke depan kita lebih saling merapatkan barisan. Jadi ya itu energi di Oktober ini, kita diminta untuk lebih bisa speak out pendapat kita, dan
memang pendapat itu pun berlapis-lapis ya tingkat kesadarannya, dalam arti begini, orang yang dalam level, katakanlah dalam pelajaran, orang yang level SD tentu akan berbicara tentang itu, SMP, kuliah, dan seterusnya itu memang ada tingkat-tingkatnya. Dalam spiritualitas dan kesadaran pun demikian, dan it's okay gitu loh. It's okay orang mau masih tingkat SD tapi dia mungkin dikatakan sama orang lain yang mungkin sudah tingkat SMP, oh sok kamu ngapain belajar. No, it's okay, memang harus bicara, enggak apa-apa, karena ada mereka sendiri dalam level tertentu lingkarannya sendiri yang akan cukup mampu untuk mendengar hanya level itu saja. Kemudian yang lebih tinggi bisa mendengar lebih luas. Jadi nggak bisa langsung memang instan mendengar suatu yang bahasanya materi kuliah, tidak bisa. Jadi memang speak out gitu loh. Semua orang perlu untuk bicara meskipun dia levelnya belum begitu tinggi, belum begitu luas, ya okay. Ada istilahnya, ada pangsa pasarnya sendiri, ada, karena begitu banyak sekali orang memang perlu dibantu. Jadi it's okay, speak out. Nah, kemudian selanjutnya yang tadi saya bahas tentang adanya down energi quake. Jadi energi di luar yang apa ya, kalau dilihat secara kasat mata ini seperti warna-warnanya begitu banyak, begitu crowded, begitu chaotic. Dan kalau melihat energi quake yang di bawah ini memang lagi down quake. Jadi istilahnya gini, quake yang ada jika di bawah bukan di atas ya, quake yang di bawah itu tentu akan menarik emosional tuh down, jadi jatuh semua, sehingga tanah-tanah kan retak seperti itu. Itu sama dengan kita yang sudah kita alami dalam bulan-bulan ini ya. Jadi kita semakin ingin memisahkan diri, jadi kita semakin ingin hanya closing di kelompok-kelompok terbatas tertentu. Nah, it's okay, tapi mulai Oktober ini adalah saatnya kita untuk mau sedikit meluaskan diri lagi. Jadi jangan terlalu membatasi diri, tapi berilah kesempatan untuk mereka yang ingin bergabung, untuk kita meluaskan lingkaran lebih luas lagi. Jangan memisahkan diri seperti yang saat ini memang terjadi secara global. Kita dipaksa stay at home segala macam, itu kan memang sudah kelihatan sekali energinya tuh divided ya, memisahkan. Nah, jangan sampai itu menjadi juga bawaan di diri kita sendiri, sehingga kita membatasi informasi atau membatasi sesuatu itu hanya untuk diri kita dan orang tertentu saja. Tapi belajar untuk mulai membuka diri untuk mau mengatakan pendapat untuk kalangan yang lebih luas lagi. Tapi tentu saja dengan catatan ya, karena segala macam tuh harus diolah terlebih dahulu. Jadi bukan mentah-mentah kita menerjemahkan suatu pesan itu literally, jadi apa adanya, sehingga bisa banyak disalahartikan. Nah, jadi menyampaikan pesan pun tuh kita harus mengemas dan mengolahnya terlebih dahulu, sehingga meminimalkan kesalahpahaman atau salah arti dari orang lain, seperti itu. Jadi berbicaralah, tapi berbicara bukan untuk memenangkan peperangan, bukan berbicara untuk menyerang pendapat orang lain, bukan berbicara untuk menunjukkan bahwa ini kebenaran itu, ini bukan berbicara untuk itu, tapi kita berbicara untuk memberikan sumbangsih vibrasi yang dilandasi dengan niatan baik dan tulus kita, bahwa ini loh sisi sudut pandang lain yang perlu diketahui, sehingga masing-masing bisa mengolah di dalam dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah basic error. Jadi untuk mereka yang paranormal atau ya supranatural atau indigo atau kristal yang bisa sedikit akses akashic record atau mengakses, menerima pesan-pesan dari higher being, perlu diperhatikan juga bahwa mungkin sama-sama merasa ya, untuk mereka yang bisa lihat bahwa bayangan atau gambaran yang kita lihat, spektrum vibrasi yang kita tangkap dari up here, up there itu sedikit buram di bulan-bulan ini, apalagi di Oktober ini, karena memang banyak seperti seliweran data-data yang memang mengganggu. Jadi salah satu saran terbaik saya adalah tetap kembalikan semua ke diri kita sendiri. Jadi
menerima semua pesan apapun dari atas itu kita harus mengolah dalam diri kita sendiri, terutama karena kita diberikan fisik ini, tubuh fisik ini sebenarnya bukan tanpa alasan, karena ini sebenarnya luar biasa sekali gitu. Banyak orang merasa, oh tubuh fisik ini menghambat sekali, memberikan batasan-batasan. Ya itu benar, tapi di sisi lain tubuh fisik ini justru memberikan kita banyak guidance, banyak pertanda yang bisa kita manfaatkan untuk mengkonfirmasi sesuatu pesan yang tidak bisa dirasakan secara fisik. Contoh seperti ini, kita mendapatkan pesan dari atas sana yang kita bingung, ketika kita tanyakan apakah A atau B, itu kita bingung, nggak jelas, jawabannya pun nggak jelas. Maka kita bisa tanyakan pada tubuh kita sendiri. Kita letakkan saja pilihan A di sini, terus kita mengamati tubuh kita nih, feel-nya bagaimana dengan pilihan A. Kemudian pilihan B kita letakkan di sini, mengamati tubuh kita gimana sih rasanya dengan pilihan B. Itu salah satu cara. Jadi mungkin terhadap pilihan A, tubuh kita oh ternyata menghangat, jadi merasa nyaman. Nah berarti pilihan A yang benar. Tapi kalau dengan pilihan B kita merasa bahwa oh rasanya sedikit nggak nyaman, nah itu juga merupakan pertanda yang bisa kita amati untuk bisa lebih mengkonfirmasi insight-insight apa yang kita dapatkan. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah, nah terkait dengan yang tadi juga sudah saya sampaikan, ini adalah waktunya untuk kita kembali ke diri, kembali untuk ke tubuh kita sendiri, ke mind body spirit kita sendiri, untuk benar-benar kita mengolah, memanfaatkan semua apa yang ada saat ini untuk bisa dimaksimalkan, diasah sebisanya. Karena ya ini dari insight saya pribadi, silahkan diolah masing-masing. Oktober ini sebenarnya adalah kesempatan terakhir kita untuk bisa benar-benar istilahnya belajar dengan damai, dalam arti mengasah diri atau belajar dengan maksimal, tidak dipaksa oleh keadaan. Karena di bulan November Desember ini semua akan terjadi menjadi lebih cepat dari yang kita bayangkan. Mungkin beberapa teman-teman yang sudah bisa mengolah energi dan bisa benar-benar pengendalian dirinya baik juga merasakan bahwa manifestasi di bulan-bulan Oktober ini terutama itu benar-benar sangat cepat terjadi. Jadi mungkin apa yang kita inginkan sesuatu nggak perlu berapa lama tapi langsung terjadi, menjadi nyata. Itu memang akhir-akhir ini energinya mengarah ke sana. Jadi manifestasi pun menjadi semakin cepat, sehingga teman-teman yang memang sudah menemukan celah itu semua apa yang diinginkan akan terjadi, terwujud. Maka kita perlu sangat berhati-hati akan semua mind body spirit kita ini mengarah kemana. Jadi jangan sampai kita justru mengarah ke hal-hal yang negatif, yang it won't help keadaan di luar saat ini. Jadi kita perlu untuk benar-benar fokus pada hal-hal yang bervibrasi baik, bervibrasi positif, bervibrasi love, supaya bisa kita memberikan sumbangsi vibrasi yang bisa berguna buat lingkungan kita terdekat kita saat ini. Kita nggak muluk-muluk, kita nggak berusaha menyelamatkan dunia, it's impossible, tapi lakukan dalam peran kita sendiri, dalam lingkup terkecil kita sendiri, pada diri kita sendiri dan semua yang terhubung, itu udah cukup. Oke, saat ini mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan mengenai bulan Oktober. So recap kembali, mengingatkan kembali tentang apa yang sudah saya sampaikan selama ini, bahwa apa yang kita lakukan selama 6 bulan di semester kedua ini, yang sekarang sudah berjalan 3 bulan, tinggal 3 bulan lagi, itu akan sangat berpengaruh terhadap apa yang akan terjadi di 3 tahun mendatang. So be wise, benar-benar be wise, benar-benar asah diri dengan baik, benar-benar bangkitkan apa yang memang terbaik yang bisa kita lakukan. Don't save the best for the last, karena it's always the last. Jadi selalu lakukan yang terbaik, selalu bawa kita ke dalam lingkaran cinta, love, berikan ketulusan sebaik-baiknya pada semua apapun yang terjadi di luar, karena saat-saat ini adalah saat-saat penting dalam keseluruhan timeline kehidupan. Kita berada di momen-momen timeline yang sangat penting di planet ini. So mari lakukan yang terbaik, saling menginspirasi dan membantu satu sama lain, dan yang terutama adalah menjadikan apa yang kita dengar dari luar itu sebagai notasi untuk diolah dalam diri, bukan ditelan mentah-mentah, seperti itu.
Oke, itu sekilas. Jangan lupa kalau merasa terbantu dan selaras dengan apa yang saya sampaikan, tolong di-subscribe untuk akun YouTube channel saya, supaya berikutnya tidak ketinggalan berita-berita yang mungkin ke depan ketika ada pesan khusus akan langsung saya sampaikan ke media YouTube saya. Oke, thank you. Salam Mandala.